STMDR dengan NIM 2150 saya di sini akan menginspeksi motor konversi ke listrik yang berdasarkan pada Permen Hub nomor 39 tahun 2023. Yang pertama komponen yang ingin diinspeksi yaitu baterai. Baterai terpasang kokoh dengan pengunci pada sepeda motor. Bisa dilihat di sini baterai di sini terpasang dengan kokoh, namun belum ada penguncinya sehingga masih belum baik ya. Untuk baterai yang terpasang pada sepeda motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan. Untuk baterai bagian atas ini belum terpasang baik, namun untuk baterai bagian bawah ini sudah terpasang dengan baik. Kemudian baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan. Untuk pemposisian baterai di sini terletak di bagasi, sehingga kalau ada kecelakaan itu dari depan maupun dari samping terlihat masih aman. Untuk kemudian baterai yang berada dalam lebih dari satu wadah diletakkan berdekatan dengan jarak kurang dari 300 mm. Di sini untuk posisi letakkan baterai ini masih kurang baik, jadi belum memenuhi standar. Kemudian untuk ditempatkan dalam satu pak atau wadah dengan rangkaian baterai. Di sini sudah baik diletakkan pada satu pak yaitu di bagasinya. Kemudian ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembapan, debu, percikan, dan genangan air. Untuk perletakan di bagasi ini sudah baik sehingga terlindung dari hal-hal tersebut. Next kita inspeksi ke motor listriknya. Untuk motor listrik yang pertama ditempatkan kokoh pada sepeda motor dengan pertimbangan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi. Letak motor listrik ini berada diletakkan di sasis, sehingga peredaman getaran di motor konversi ini masih juga terkena oleh getaran sasis. Kemudian ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi. Untuk peletakan ini pada motor konversi tadi ini motor listriknya terpasang transmisi yaitu berupa rantai. Next, inspeksi pada controller. Yang pertama yang harus terpasang dengan sirip pendingin dan dikaitkan dengan bodi motor dengan skop atau bel. Di sini controller sudah terpasang di bodi motor dengan baut dengan baik. Kemudian untuk sirip-sirip ini untuk mendukung pendinginan di controller sudah ada sehingga sudah baik. Kemudian dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan controller inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. Selama kendaraan beroperasi ini juga disediakan ada bodi, kemudian aliran udara juga akan mengalir ke sini sehingga untuk pendinginan akan optimal. Jadi hasilnya baik. Untuk kemudian terminal elektronik kontrol unit atau ECU harus tertutup untuk menghindari terjadinya korsleting. Untuk ECU sendiri di sistem controller ini sudah tertutup, yaitu pada di bagian yang tadinya tangki, sehingga sudah baik, dan juga perkabelan di sini juga sudah tertutup dengan sehingga menghindari dari korsleting. Untuk kemudian yaitu inspeksi pada komponen dan peralatan pendukung. Yang pertama yaitu semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai, termasuk kabel kecil seperti kabel
sensor pada shunt arus atau voltmeter. Untuk kabel tegangan tinggi sudah diletakkan dekat kemudian dengan baterai dan controller sehingga sudah baik. Kemudian untuk kabel kecil yaitu pendukung sistem lain sudah terpasang dengan baik dengan syaratnya sehingga hasilnya sudah baik. Namun untuk seperti sensor arus dan atau voltmeter ini belum terpasang sehingga untuk diagnosis atau pemeriksaan secara visual tegangannya dan juga arusnya tidak bisa dilakukan dengan otomatis atau harus diukur terlebih dahulu. Untuk saklar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat dilepas kedua kutub dari baterai. Untuk saklar isolasi di sini juga mudah dijangkau karena berada di bagasi sehingga mudah dijangkau dan juga warnanya mencolok dengan kabel warna merah ini. Untuk selanjutnya yaitu semua peralatan pendukung sistem sepeda motor listrik berbasis baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektronik ke sasis atau sepeda motor serta cara efektif disegel atau tahan terhadap induksi teguh dan kelembapan. Untuk semua peralatan pendukung di motor listrik ini di bagian depan seperti perkabelan di lampu dan juga di bagian belakang yang mendukung pada peralatan pendukung lainnya terpasang dengan baik dan juga efektif. Dan juga di sini sudah ada segel-segel sehingga untuk ketahanan di teguh dan kelembabannya terjamin atau hasilnya baik. Untuk kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup rapat dan kaku. Untuk kabel listriknya ini pertama masih seperti kabel listrik di rangka namun belum tertutup oleh rumah sehingga ini harus ada intervensi lagi. Untuk kabel listrik yang membawa beban arus tinggi atau tegangan tinggi harus berwarna orange dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran tersebut harus berwarna orange. Untuk hal ini kabel tegangan tingginya masih berwarna kemerahan yang belum orange seperti peraturan Permen Hub ini sehingga untuk selanjutnya bisa diganti untuk menjadi kabel orange sesuai peraturan. Untuk kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktural lainnya. Untuk kabel ini listrik di motor konversi ini sudah dikaitkan di struktur sasis di motor ini sehingga sudah baik. Kemudian kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah. Untuk kabel yang memiliki tegangan, misalnya kabel ini memiliki tegangan tinggi dan ini memiliki tegangan rendah, ini posisinya terpisah. Jadi hanya di sini saja yang agak menyatu di sini sehingga untuk hasilnya ini juga sudah baik untuk konversi. Kemudian memiliki tutup pelindung atau koneksi langsung termasuk terminal apapun kecuali komponen tertutup. Di sini untuk koneksinya sudah tertutup dengan koneksi seperti ini, tidak ada sambungan kabel yang dikasih lakban atau yang lain sehingga sudah baik. Kemudian kabel listrik tidak membentuk tekukan tajam. Untuk di sini tekukannya tidak tajam untuk melengkung pada kabel-kabel sehingga untuk hasilnya sudah baik. Selanjutnya saya akan melakukan perakitan sistem elektronik di ini motor konversi. Yang pertama yaitu DC converter, kita pasang di soket ini.
selanjutnya yaitu kita akan memasang perkabelan di ini ya, ejonya. Yang pertama yaitu kabel merah. Kita pasang sebenarnya kita ini terpasang ya oleh efeknya. Kemudian kita akan memasang yang sistem gas dan juga ternyata ini itu. Oke, ini adalah baterai yang sedang dicas. Rangkaiannya dipasang secara paralel di setiap baterainya. Selanjutnya baterai akan dipasang seri di sini dengan terhubung ke MCB yang dilingkari merah dengan positif baterai. Sekian video saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.